Bismillahirrahmanirrahim. Saya kedatangan tamu Mas Febri ya. Iya, Pak. Ya, Mas Febri. Mas Febri ini salah satu manusia yang dianggap oleh secara umum itu memiliki sixth sense atau kelebihan indera keenam. Kalau boleh tahu Mas Febri, kapan pertama kali Mas Febri itu merasa bisa melihat? Pertama kali sih ya ikut perguruan gitu, Pak. Ikut perguruan? Iya. Perguruan apa itu, silat atau? Kayak semacam silat gitu. Semacam silat? Iya. Oh. Waktu itu kan Febri penasaran teh, Pak, pengen ngeliat yang beda-beda gitu. Ternyata kata guru Febri teh nggak boleh. Ternyata pas besoknya Febri mencoba ngomong ke guru Febri, ternyata dibolehin. Awalnya nggak boleh? Nggak boleh karena takut nggak kuat. Emang ngomongnya gimana? Pertama mintanya sama gurunya ngomong gimana emang? Pak, Febri pengen lihat yang kayak orang-orang di TV itu, Pak, kayak gimana yang mau punya mata batin. Oh, oke. Kata guru Febri, nggak usah Feb, nanti kamu nggak bakal kuat, nanti yang ada kamu nangis terus di mana-mana suka ngelihat soalnya. Oh, ngelihat kayak gituan ya. Oke. Akhirnya kan, oh ya udah ya Pak, kirain teh boleh, Febri pengen nyoba aja. Nggak usah, itu bukan barang dicoba-coba katanya gitu. Ya. Ternyata pas ketemu dia kan itu bergurunya setiap malam Jumat ya, Pak. Setiap malam Jumat ya, bergurunya. Setiap malam Jumat. Ternyata Febri pas ngomong lagi penasaran gara-gara nonton TV terus. Penasaran, saya tanya lagi, saya ya udah, tapi saya cuman sebentar ya, cuma 5 menit saya bukain tanya. Langsung bisa lihat? Langsung. Jangan kan dari sampai sini deket depan sama Pak Hendi aja udah ngelihat Febri depan mata. Sekarang misalnya yang pertama kali Mas Febri lihat waktu itu apa wujudnya, apa memang? Perempuan, Pak. Perempuan. Kenapa rata-rata banyak lihatnya perempuan ya? Kuntilanak. Ya, itu. Rata-rata perempuan. Iya. Oh, yang dilihat sama Febri itu kalau di kita ngomong kuntilanak itu? Iya. Gimana reaksinya Febri ketika pertama kali dibuka terus lihat kuntilanak itu, gimana ini reaksinya Febri itu? Ya, shock loh, Pak. Shock? Shock parah itu, langsung udah Pak, Febri udah cukup tahu. Akhirnya kan saya bilang apa, nggak bakal kuat. Pada saat itu diapain sih Febri sama gurunya itu? Diapain gitu sampai bisa kebuka gitu, diapain? Dibacain doa aja, cuman dibilang gini, dibacain doa langsung. Dibacain doa, ditutup matanya? Iya, doa apa nggak tahu, lupa Febri, udah lama banget. Itu sekitar SMP kelas 3. Jadi suruh orang tua juga sih sebenarnya ikutan suruh silat itu jaga diri, Pak. Oh, sebenarnya itu perguruan pencak silat ya? Iya, tapi kan perguruan silat itu kan ada orang dulu kan beda lagi. Iya. Ada ilmuannya. Iya. Nah, itu Febri pengen lihat begitu karena lihat TV awalnya. Dunia lain bahkan dulu ada dunia lain tuh di Trans 7. Penasaran. Bisa lihat olahraga gitu ya. Nah, Febri itu minta waktu itu sekitar 5 menit aja waktu itu buat dia dibukain. Setelah 5 menit itu ditutup lagi sama gurunya? Nah itu, Pak. Kenapa itu? Nggak ditutup. Akhirnya itu guru pulang ada apa teh, kayak disuruh siapa? Oh, ini kali istrinya. Terus ada bawahannya kan ya. Ada mamang juga sih, ada bawahannya. Ayo nakut-nakutin ayo. Ternyata pas emang disengaja ditinggalin, Pak, ternyata sama gurunya. Sengaja ditinggalin. Iya, pengen ngetes selama ketemu malam Jumat gimana reaksinya semingguan. Sampai 1 minggu. Iya, Febri bilang 5 menit bagi dia seminggu, Pak. Astagfirullahaladzim. Ternyata gimana, udah pas Febri sih selama pertama dibuka udah shock seharian, terus malam shock, setiap jalan ngelihat. Pokoknya setiap jalan mau pulang ngeliat 3 hari 2 hari sih, alhamdulillah udah ngeliat depan ini nggak masalah. Oh, artinya Febri mulai terbiasa setelah 2 sampai 3 hari. Iya. Itu
setelah itu betul terbiasa tuh, maksudnya kalau ngelihat kayak gitu-gitu udah nggak ada rasa takut lagi sama sekali. Nggak ada yang kelihatan serem sampai Febri takut tuh? Enggak. Sampai sekarang nggak ada. Kalau Febri lihat ini saya pengen tahu ya, ketika Febri lihat sesuatu itu jelas terlihat, misalnya saudara kayak saya lihat wajahnya Febri ini kan jelas ya kelihatannya. Apa kayak gini Febri ngelihat kayak gitu tuh jelas kayak gini gitu? Sebenarnya kalau setan gitu Pak, berbentuknya emang jelas, tapi dia mukanya kadang ada kadang nggak ada gitu, jadi mukanya tertutup gelap gitu dia. Jadi badan memang ada dia, kaki ada, tangan ada, tapi muka aja kebanyakan nggak. Selalu samar. Iya, samar gitu. Jadi kayak dihitamin lah gitu. Iya, kan kalau kuntilanak kan kalau di pohon kan dia nutupin muka rambutnya, nggak pernah ngalamin muka dia. Oh, tapi ada nggak yang Febri sampai bikin Febri takut banget gitu ketika misalnya pas kelihatan wajah atau apa? Enggak. Ada nggak, pernah nggak lihat yang kayak gitu, yang wajahnya mungkin mirip sama orang yang Febri kenal gitu? Kurang. Yang udah meninggal? Nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah lihat kayak gitu. Karena Febri pernah diruqyah ya? Iya Pak. Sama Pak Suhendi salah satunya? Iya. Itu setelah diruqyah, apa yang terjadi? Udah enak tuh. Nggak lihat? Udah nggak lihat. Berapa hari? Bukan berapa hari, berapa bulan itu udah. Berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan enggak. Nggak lihat sama sekali. Angkit. Ya terus pindah kerja kan di lokasi di Empang itu. Febri sama temen namanya Andika. Itu sekitar maghrib tuh Febri ngeliat lagi pas itu. Mulai ngeliat lagi. Iya, setelah itu berapa bulan? Dia tuh turun dari tangga nembus kayak pintu gitu. Badannya gede banget. Itu udah nggak bisa ngebayang, tapi Febri nggak kabur. Karena udah terbiasa. Udah biasa. Mungkin ya bagi teman Febri, Andika langsung merinding Pak. Langsung pengen pulang. Itu sih kondisinya maghrib. Jadi kita berdua di atas, nggak ada orang lain lagi. Jadi kalau sekarang dipikirkan, apa untungnya buat Febri bisa lihat begitu? Makanya itu Febri nggak tahu. Ya kan dulu kan Febri penasaran doang berarti. Iya. Lalu setelah, artinya berarti orang yang dulu ngebuka itu gitu ya, naruh keilmuan jin itu nggak pernah ngapa-ngapain Febri lagi sampai sekarang? Udah, dia kan udah Febri berguru hampir ada 3 bulan 4 bulan itu Febri udah dapet ya semacam ilmu gitu Pak. Kayak kebal, tapi itu kan ada amal-amalannya. Jadi Febri selain bisa lihat gitu, dulu belajar ilmu kebal juga? Enggak dikasih. Sebenarnya kita nggak pernah minta, tapi guru yang mengasih. Kita mah nggak pernah. Nah, cuman kita yang harus ngamalin. Misalnya ilmu kebal gitu kan, ngamalinnya misalnya bacaannya kayak gini. Kalau Febri, yang Febri amalin ilmu buat apa? Pelajaran Pak. Pelajaran? Iya. Maksudnya? Belajar. Jadi Febri pernahnya dari kelas 3 itu Febri kalau ulangan tuh enak Pak. Jadi bacain amalan gitu Febri. Udah tangan Febri ngetik sendiri. Hah? Iya, nilai 10 terus. Itu aneh ya Pak. Iya. Febri emang ngejarnya buat pelajaran, bukan buat neko-neko. Buang kebal. Tapi kalau suatu saat ada terjadi misalnya kan pembegalan gitu ya, terpaksa dipakai juga itu. Oh, belajar ilmu silat juga kan? Belajar ilmu kebal juga? Iya, karena guru gue ngajarin bukan buat kita tawuran, bukan apa. Amalan yang dimaksud itu bacaan khusus atau gimana? Udah lupa sih Pak, khusus. Iya ya, artinya khusus, yang Febri ingat tuh maksudnya ada campuran nggak antara Al-Quran sama... Ada Pak. Ada mantra berarti di situ? Ada Al-Qurannya juga. Ada Al-Qurannya juga. Ada bahasa Sunda ada? Nggak ada, Al-Quran semua. Al-Quran semua. Mungkin terlihatnya seperti Al-Quran semua ya, tapi mungkin sebetulnya ada tambah. Oke. Pengalaman paling menakutkan bagi Febri ketika menjadi seorang indigo kalau disebutnya. Sebetulnya termin indigo ini kan baru lahir tahun 1970-an. Iya. 1970-an dari seorang dukun lah kalau bahasa kita, kalau bahasa sana disebutnya cenayang ya.
Tapi kalau kita bilang dukun lah seorang paranormal yang apa namanya, yang membuat sebuah buku, Nancy siapa namanya lah gitu. Nancy siapa. Nah itu dia yang pertama menggunakan kata indigo ya. Jadi di sana dianggapnya sebagai sebuah kelebihan. Tapi kita pengen pembuktian sebetulnya gitu. Iya, Pak. Tentang indigo itu apakah betul kelebihan atau apa. Tapi kan ternyata pernah diruqyah lalu hilang ya, Iya. kemampuan untuk itu. Itu betul-betul hilang selama beberapa bulan itu. Iya, Pak, benar hilang. Nggak pernah lihat. Enggak. Itu ketika proses diruqyah yang Febri rasakan apa? Ya, pas pulang-pulang langsung sakit sih, Pak. Langsung sakit. Iya. Pada saat diruqyahnya ada rasa apa, ada reaksi apa gitu? Enggak, Pak, enggak. Pas di ruqyah emang gak ada reaksi apa-apa, paling pulangnya pas di rumah. Sakit. Nah, Sakit meriang gitu. iya, gitu. Berapa hari? Seminggu. Seminggu. Hampir sama saya kemarin ketika selepas saya bikin video tentang ruqyah kemarin tentang Ain itu, selepas saya mengedit itu saya jatuh sakit selama 1 minggu. Dan kebetulan saya minta diruqyah oleh Ustadz Suhendi Samboja ini, dan itu sampai saya keluar darah kemarin ketika diruqyah itu, muntah-muntah keluar darah. Ya, itu seperti saya bilang, kita itu sedang berperang ya, kalau kata kasarnya itu berperang dengan bangsa jin, dan ada kemungkinan mereka itu nggak suka kalau kita bongkar sebetulnya praktek-prakteknya dari metode-metode jin itu kita bongkar. Itu mungkin mereka nggak suka gitu kan. Kayak sekarang indigo dikatakan sebagai kelebihan. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang indigo, bahwa itu adalah sesuatu keilmuan yang ditanam di mata seseorang, dan saya hadirkan sekarang narasumbernya untuk biar lebih yakin ya, lebih yakin gitu. Nah ini terbukti, jadi setelah diruqyah hilang kemampuannya. Nah ini tapi kok bisa akhirnya bisa ngelihat lagi. Kalau dari menurut Ustadz Hendy nih sebagai praktisi ruqyah, kenapa kemampuan dia untuk bisa melihat lagi itu bisa hadir lagi padahal sudah dihilangkan waktu itu? Ya mungkin ada beberapa hal yang tidak dilakukan mungkin oleh Mas Febrinya, karena memang bagaimana caranya si syaitan itu tidak kembali lagi untuk mengganggu atau membuat ulahnya gitu ya, tipu dayanya. Beberapa hal yang harus dilakukan dan harus dipenuhi seharusnya, kayak misalnya salah satunya sholat gitu kan. Sholatnya harus dijaga, sholat 5 waktu, terus utamain untuk berjamaah. Itu waktu itu Sholat, Pak, rajin. Sholatnya gimana? Rajin, Pak. Rajin? Oh, sholatnya rajin katanya. Terus zikir pagi petang. Zikir pagi petangnya? Kurang, Pak. Oh, zikir pagi petangnya nggak jalan. Baca Al-Quran, gitu kan. Sering banyak berdoa. Intinya berdoa, meminta kepada Allah SWT untuk meminta perlindungan, gitu kan. Karena kita itu dengan bangsa syaitan kan kita tidak bisa melawan, gitu ya. Kita bisanya minta perlindungan hanya kepada Allah SWT. Dan nanti Allah yang menjaga kita, gitu kan, dari segala makar-makar mereka dan gangguan-gangguan mereka, gitu. Nah itu salah satunya itu kita jaga salat 5 waktunya, zikir pagi petang, dan baca Al-Quran. Kalau misalnya itu semua dilakukannya, insya Allah nanti Allah akan menjaga dan menghilangkan segala gangguan yang terjadi di diri kita, insya Allah. Oh, jadi mungkin itu yang nggak dilakukan oleh Mas Febri ya? Iya, Pak. Oh. Terus sekarang ini kan berarti Mas Febri, berarti hampir setiap hari Mas Febri ini sekarang nggak bisa ngelihat lagi gitu? Enggak, Pak, enggak setiap hari. Kadang tertentu doang. Tertentu itu gimana? Jadi tertentu yang nggak tahu Febri. Pada saat Febri pengen? Nggak pengen, jadi si misalnya setan ini nyamperin aja. Oh. Tapi kalau Febri deketin dia malah dia yang kabur, bukan Febri yang kabur. Dia kabur? Iya. Padahal pas waktu belum lama sih 3 minggu Pak, Febri ngeliat lagi itu orang besar banget. Dari arah kuburan ke rumah. Febri kan nongkrong di luar sendiri di depan rumah lagi main game. Tuh orang kok nyamperin makin gede hitam.
hitam gede tuh Febri masuk dulu kan, masuk dulu pernah kayak ketakutan juga gitu sih, udah nggak ada ini lagi, terus Febri ke depan lagi itu orang makin nyamperin, Febri samperin lagi tapi dia kabur Pak. Masih ada nggak amalan yang dulu Febri pelajari masih Febri lakukan? Salah satunya atau apa? Misalnya mungkin bukan bacaan, tapi misalnya ada sesuatu yang mungkin disuruh ditanam gitu di rumah Febri atau apa yang Febri nggak sempet buang dan lain-lain gitu, ada nggak? Nggak ada Pak, semuanya udah habis dibakar sama Pak Ustadz Hendy. Katanya kan saya dengar cerita sempat dengan dari salah satu yang pernah meruqyah Febri juga ya, iya. Ustadz Misbah ya. Iya. Katanya Febri pernah cerita tentang keris yang keris pernah Febri buang tapi balik lagi. Bukan keris, semacam keris tapi gimana ya Pak? Gak tahu itu bentuknya kayak gimana. Dia ada kertas gitu. Itu orang tua juga udah gak bisa jelasin Pak, keluarga Febri aja nggak tahu. Jadi bukan Febri doang, Febri kan ngalamin lah kerja di Jakarta, Febri simpen kan di tempat kerja. Ternyata pas pulang lagi udah di rumah lagi lah. Terus orang tua sampai mama sampai keluarga pada nyoba tuh dibawa kemana-mana ditinggalin, tetap aja pulang lagi. Ternyata pas Febri nanya ke Ustadz yang dekat rumah itu, ternyata Febri harus itu kan peninggalan kakek. Oh, jadi kakek juga belajar begituan? Nggak tahu dah, Febri kurang tahu kalau soal itu. Febri sebelum dia meninggal sudah jagain ini baik-baik, katanya gini. Oh iya, nanti Febri jagain, tapi nggak bisa. Tapi nggak usah diamalin, pokoknya. Kan Febri kan di dalam dompet itu ada 2 surat, dari kakek sama dari yang perguruan. Itu surat itu masih ada? Udah dibakar semua Pak. Udah dibakar sama Ustadz Hendy? Iya. Itu memang hal kayak gitu harus dibakar atau cukup dibuang atau gimana Ustadz? Ya ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan gitu kan, terhadap benda-benda yang memang kita khawatir ya. Benda itu salah satu tempat transit dari keilmuannya gitu ya. Jadi satu-satunya jalan ya kita harus musnahkan, minta sama Allah untuk dihilangkan gitu. Febri sendiri sampai sekarang maksudnya pengen hilang nggak kemampuan untuk bisa melihat itu? Atau Febri udah cuek lah gitu? Ya pengen hilang tapi udah cuek Pak. Sebetulnya kalau saya pernah dengar kajian itu, sebetulnya tuh Junti takut ya sama manusia ya? Seperti ya? Iya seperti itu. Ya intinya sih kalau menurut Febri sih ya, kalau setan itu takut kalau kita samperin Pak. Tapi kalau misalkan kalau imannya bukannya masalah ngerendahin ya Pak, imannya CT, kalau nggak ada apa ketemu setan langsung ngejerit langsung kabur. Itu setan malah kalau ada yang jahil malah ngikutin Pak manusia itu. Ya, jadi sebetulnya kalau kita boleh bicara sih artinya setan itu sebetulnya takut sama kita yang memang memiliki keimanan ya. Iya, kita bacaan aja minta perlindungan lalu kita samperin aja deh, pasti kabur, nggak bakal dia nyamperin kita, nggak bakal dia kayak pokoknya intinya tuh kita nggak mau ganggu dia. Kita misalnya mau jalan ke tempat lain ya udah lewatin aja, nggak usah kalau kita mundur lagi berarti iman kita lemah berarti kalau gitu. Ini berdasarkan pengamatan Mas Febri ya? Iya Pak. Mas Febri pernah ngobrol sama kayak jin gitu, nanya tentang hal kayak gini nggak? Waktu itu sih pernah Pak di Sukabumi, tapi nggak. Cuma itu sih semacam kakek ya Pak, tapi dia ngasih tahu kayak gitu aja. Oh ngasih tahu kayak gitu. Jadi kalau berhadapan sama bangsa kami, lebih baik kitanya harus berani gitu. Iya, kita berdoa aja, minta perlindungan, jalan aja. Kita bilangin niatnya baik kesini, bukannya ngerusakin halaman kalian, bukan. Kan beda Pak kalau misalnya kita ganggu dia sama kita niat baik mah. Pasti setan itu pinter juga Pak. Pasti orang tahu nih orang niatnya buruk,
niatnya baik pasti, kalau niatnya baik kita hadapin pasti dia mundur. Tapi kalau niatnya buruk kita hadapin pasti dia nakutin juga. Itu bentrok nanti antara si manusia ini sama setan ini, bentrok maju-maju, akhirnya manusia pasti mental, nggak bakal kuat. Saya lebih penasaran kepada misal ini, mungkin nggak satu orang itu bukan cuma satu jin yang ada di dalam tubuhnya, banyak gitu jinnya, bisa nggak? Mungkin gitu bisa saja karena memang di tubuh manusia kita kan memang sudah ada jin ya, namanya jin dari jenis jin dari kharin. Kharin itu memang sudah berada di dalam diri kita gitu ya, dari mulai kita lahir ke alam dunia sampai nanti dipisahkan di waktu kita menjelang waktu sakaratul maut dengan kharin tersebut. Nah, tidak menutup kemungkinan mungkin ada jin-jin yang lain yang bentuknya itu dulu pernah diundang atau pernah dipelajari atau pernah ada akad perjanjian mungkin gitu ya, wallahu a'lam. Jadi yang pasti itu di dalam diri manusia memang ada jin. Nah, itu kalau kita lihat prosesnya Mas Febri ini kan dia belajar keilmuan ya. Gitu. Tapi sejarahnya di kakeknya pun punya pegangan mungkin ya. Iya Pak, itu ketolong pas Febri di jalan-jalan sama teman sekolah di Cikidang Pak. Maksudnya ketolong tuh gimana? Febri ditolongin, nggak tahu Pak. Oh, oke. Kayak nggak sadar gitu. Febri sih sama orang Banten juga bisa. Ketolong gitu, kita dibegal sama berapa orang. Febri bawa cewek banyak. Bawa 5 motor lah, ada cewek satu masing-masing. Cewek udah ngejar, kita maju aja. Febri nggak tahu itu, udah nggak bacaan apa-apa. Febri berhenti, ya Allah, gimana ini? Udah di kanan, depan belakang kena. Andi Cikidang nggak tahu sendiri, nggak ada mobil, nggak ada orang, nggak ada langsung nggak tahu orang. Emang teman Febri sih orang Banten bisa ya kebal gitu. Dia ngadepin, tapi dia ngadepin juga kayak kewalahan gitu. Febri nggak tahu harus gimana, ya udah akhirnya kayak ada yang gerakin Febri. Ngelawan aja tuh, tangkis-tangkisnya nggak ada apa-apanya, bisa telurit semua udah hilang. Bahkan Febri nggak ngamal. Sampai sekarang kira-kira kalau saya tes pakai pisau, nggak mau. Itu Febri nggak emang niat belajar, emang niat sih pengen ngambil ilmunya aja Pak. Ilmunya itu buat pelajaran aja, bukan begituan, nggak ada. Kalau pengen niat mah kayak cewek nggak bisa Pak. Ada ya buat narik perhatian perempuan. Ada Pak, ada. Dulu pernah jalanin juga Mas Febri? Pernah sekali Mama. Oh, luar biasa ini pengalaman Mas Febri. Usia berapa sih sekarang? 23 Pak. 23, pengalamannya jauh lebih besar daripada kita. Pengalaman keterpurukannya terhadap bangsa jin ini. Subhanallah. Tapi itu kalau kita bilang betul-betul dipraktekkan sama Mas Febri dan berhasil gitu. Tapi Febri nggak niat sih Pak. Apa yang orang bener Febri niatnya pengen belajar doang, jadi pengen ngetes aja sih ini amalan ini bisa apa enggak. Itu amalannya banyak Pak, satu kelas itu semua ada. Nah ini kira-kira Ustaz Hendy ini kayak misalnya kan katakanlah dulu dia punya kemampuannya, berarti ya tanda kutip kemampuan, keilmuan dari jinnya itu pertama bisa lihat, kedua juga sempat pelet berarti ya, atau cuma karisma maksudnya atau apa? Kita cuma ngelihat orang ini, lihat orangnya, kita Pak Hendy, Febri lihat orangnya, Febri bacaan gitu. Langsung suka sama? Enggak, besoknya Mas reaksi. Besoknya ya. Suka sama kamu? Iya. Itu pelet namanya berarti. Nah itu Febri bingung nutupnya gimana, Febri nanya ke guru, ini gimana, Febri nggak niat sama sekali. Itu menarik perhatian lawan jenis gitu kan. Terus 3 kebal terhadap serangan gitu kan, sampai beliau tarung sama perampok kan begitu ya kalau kata kasarnya. Itu dari satu jin atau memang bisa beberapa jin yang ada di dalam tubuh dia dengan kemampuan itu? Kalau untuk seperti itu ya wallahu alam ya, kita tidak bisa
mengetahui beberapa makhluk yang ada di dalam tubuh Mas Febri gitu ya, dari setan bangsa jin ya. Yang jelas memang sudah jelas di situ memang ada gangguan-gangguan, keilmuan-keilmuan dari setan bangsa jin ya. Terus yang bentuknya yang memang pernah dipelajari, mungkin ada yang bentuknya nasab juga gitu kan, karena memang pernah diwarisi sesuatu dari kakeknya. Terus pernah belajar sihir juga gitu kan, karena memang pelet itu ya pengasihan lah gitu. Ya pengasihan, betul, pengasihan. Itu salah satu sarana-sarana keilmuan dari hal-hal yang mistis tadi gitu ya. Jadi ya memang Mas Febri harus berjuang minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa disterilkan, dibersihkan dari Mas Febri sendiri gitu. Kalau saya nanya sama Mas Febri dari 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 nih. Skala 1 sampai 10. Di angka berapa Mas Febri pengen niat bisa hilang itu semua? 8. 8. Berarti seharusnya Mas Febri mau dong diruqyah lagi gitu suatu saat. Oh, Pak, emang Febri pernah ngajakin lagi. Oh, pernah sama belum kemarin lah, belum lama. Cuma Febri waktunya kan ada kerjaan juga, bukan yang nolak, ada kerjaan di luar. Kerjaan di luar. Tapi artinya Mas Febri betul-betul pengen ya? Iya, memang pengen. Hilang itu semua. Malah Kak, sama Febri mah ke Pak Hendi, ke Pak Misbah pengen ruqyahin begini-gini. Febri mah nggak pernah nolak, Pak. Feb diruqyahin, Febri selalu mau. Karena enak juga sih Pak, biar tenang. Ya tapi dengan catatan, dengan beberapa catatan, ketika nanti kalau memang Allah izinkan sudah hilang ya gangguannya, terus hal-hal yang selama ini mengganggu Febri gitu kan, Febri harus menjaga gitu kan, dengan cara membentengi diri sendiri dengan perbanyak berdoa gitu kan. Terus sudah mulai baca Al-Quran, nggak harus banyak, sedikit-sedikit, yang penting continue. Terus mau belajar zikir pagi petang, itu salah satu benteng gitu kan. Terus sholat 5 waktunya diutamakan berjamaah gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau memang Allah izinkan ya, Febri akan Allah jaga gitu kan, karena memang siapa yang bisa jaga kita selain Allah gitu kan. Jadi tempat kita hanya menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Itu jadi tumpahkan segala-galanya hanya kepada Allah. Insya Allah nanti akan Allah bantu untuk bisa dihilangkan itu, terus akan Allah bimbing, akan Allah jaga gitu kan. Karena memang kita manusia yang lemah, kita tidak bisa ada yang bisa menjaga kita selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi gini Pak, yang beratnya itu. Ini kadang saya ini tertariknya di sini. Jadi ada orang itu, jadi ketika dia melihat kayak Mas Febri ini kan berarti orang yang sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa untuk melihat, dia nggak merasa terganggu lagi karena buat dia ini menjadi hal yang biasa. Nah, ketika sudah menjadi terbiasa ini kadang mungkin ada sesuatu yang pada akhirnya ketika ada niatan untuk untuk disembuhkan, tapi ada yang menghalangi karena mungkin mendapatkan rasa ada keberuntungan atau apa dengan apa yang dimiliki pada saat ini gitu. Ya, Pak. Nah kayak gini ada kata tapinya. Tapinya ini yang sering bikin saya ini orangnya penasaran. Tapinya itu apa? Berat Pak. Nah itu beratnya kenapa beratnya? Ya biasa nggak baca Al-Quran gitu kan, agak berat juga karena megang gitu. Beratnya adalah dari apa yang harus diamalkan ketika pengen keluar dari itu. Ini kan boleh jadi dari jinnya ya. Itu salah satu mungkin itu salah satu makar mereka ya, tipu daya mereka. Bagaimana caranya, intinya Febri supaya jauh malah dengan Al-Quran gitu kan. Ya memang kembali lagi ke Febri gitu kan, ketika Febri sungguh-sungguh gitu kan minta sama Allah Subhanahu wa taala, pasti nanti Allah berikan kemudahan untuk bisa melakukan itu. Karena baca Al-Quran juga nggak harus banyak, sedikit tapi continue kita jaga gitu kan. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan, karena memang Al-Quran itu ya memang harus kita baca. Itu kan kalamullah gitu kan, kita pelajarin sedikit-sedikit
Jadi insya Allah memang awalnya berat gitu kan, apalagi beratnya itu salah satu ada indikasi gangguannya juga, beratnya nggak sewajarnya gitu kan, berat diganggu syaitan yang kita nggak bisa lihat mereka gitu. Ya tapi harus dilawan lawannya dengan cara apa ya? Kita meminta kepada Allah supaya Allah berikan kemudahan, karena memang ada di salah satu doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ketika kita berat untuk melakukan sesuatu ya minta itu doa kemudahannya gitu kan. Nanti insya Allah akan Allah berikan kemudahan untuk kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Karena memang Allah yang bisa menjaga kita, yang bisa menolong kita gitu. Nah, jadi itu jawaban dari tapinya. Boleh jadi tapinya itu justru yang membuat Mas Febri itu jadi sulit untuk bisa kembali, karena memang si jinnya nggak mau keluar dari situ gitu. Akhirnya mempengaruhi lah kejiwaannya Mas Febri dengan memberikan rasa enggan, rasa malas untuk baca Al-Quran dan lain-lainnya, karena ya mereka nggak pengen keluar, karena mungkin kan ketika di Febri baca Al-Quran dan lain-lain kan panas ya mungkin bagi si jinnya gitu. Panas. Jadi akhirnya dia membuat Mas Febri itu merasa seperti itu. Nah kayak sekarang lah saya tanya misalnya, dalam kesempatan Mas Febri setiap hari ini lebih banyak males baca Qurannya atau lebih sering baca Qurannya sekarang? Baca sih, baca cuma sedikit aja. Sedikit. Jadi setiap hari ini sekarang nih Mas Febri ini ada baca Al-Quran? Ada sebelum. Jadi di luar sholat ya? Iya. Maksudnya ya Febri sengaja meluangkan waktu gitu, misalnya ambil Al-Quran terus baca gitu, tapi ada? Ada Pak. Di HP. Frekuensinya sehari berapa kali? Sekali aja? Sekali aja Febri. Di pagi hari atau di? Cuman yang berat, yang dibilang tapinya itu sholat subuhnya Pak, Febri nggak ulang. Oh jadi sampai saat ini yang Febri berat itu sholat subuhnya? Iya Pak, tidur. Itu yang paling berat. Emang nggak pasang alarm atau gimana? Pasang alarm Pak. Coba namanya gimana ya? Mas Febri ini kalau tidur jam berapa kira-kira? Suka malam Pak Febri. Kan Febri kan suka main game juga, game online, tapi kan Febri dibayar main game itu. Jadi sampai Febri suka batasin kalau kerja sampai jam 1, jam 2. Oh, oke. Nah, ini mohon maaf, keluarga masih ada nggak yang praktek begini? Itu nggak ada. Dari mamang, dari siapa? Maksudnya yang masih mempraktekkan keilmuan kayak gini? Nggak ada. Nah, itu yang kayak tadi kertas itu sekarang udah nggak ada semua berarti kan? Udah, itu Febri pas yang keris itu mah dikuburin ke tanahnya kakek lagi, dibalikin. Dikembalikan ke kuburannya? Febri kan dikasih, kata Ustadz di sana sih, balikin aja, coba balikin ke kuburannya, bacaan apa ya Febri lupa, bacain, terus niatin, tolong bilangin niatnya Febri nggak bisa jaganya gitu, gini. Jadi dulu yang ngajarin Febri itu ustadz semua berarti? Iya Pak, ustadz semua. Ustadz? Yang dulu ngajarin tentang ngebuka apa namanya? Iya. Itu ustadz? Iya. Oh, nah itu teman-teman, jadi kita itu harus juga lihat ya, ketika kita berbicara dengan ustadz itu, lihat kesesuaian dia dengan Al-Quran dan Sunnah ya, gitu. Kalau ada yang berseberangan gitu ya, kita lihatnya kita harus hati-hati gitu. Ya karena kayak gini, Mas Febri ini kan melihatnya orang yang mengajari itu adalah orang yang tahu kebenaran berarti kan, karena dianggap sebagai ustadz. Jadi Mas Febri ini kalau saya boleh konfirmasi, dulu ketika belajar ini tidak merasa bahwa ini adalah suatu hal yang salah karena dia ustadz yang ngajarin. Iya, karena Febri juga kan disuruh orang tua coba ikut mamang tuh gitu tuh di sana ngaji setiap malam Jumat. Ngaji apa sih? Udah penasaran teh, udah pas sana ya semacam ya ngaji sebentar, cuman yang main silat gitu. Dia ilmunya dari silat gitu karena ya itu jadi harus hati-hati. Jadi awalnya mungkin ajakannya ngaji ya, tapi ternyata
kesananya melenceng. Ya artinya Mas Febri ini dulu yang nggak melihat itu sebagai suatu hal yang salah kan berarti? Iya Pak, jadi gini Pak, bukannya Ustadz yang ngajarin melenceng, tapi kitanya yang melenceng sebenarnya mah. Ustadz emang nggak pernah ngajarin, makanya ya, itu bisa sampai membuka terus ngajarin ilmu. Makanya kan dia suka setiap dia nanya tuh perguruan tuh, setiap dia nanya tuh mau kayak gini, kadang kita kalau nolak nggak apa-apa. Oh berarti kamu bagus, kamu berarti niat sini ngaji, tapi niatnya bener ngaji, bukan niat nyari ilmu gitu. Tapi kalau ada yang salah mah udah Pak, kayak Febri kan nyoba aja, masih gitu. Tapi diajarin juga sama dia. Diajarin juga. Berarti salah dia. Kalau yang belajar kayak gitu, terus tidak mengamalkan amalannya, konsekuensinya apa yang Mas Febri rasakan? Enggak terjadi apa-apa sih Pak. Enggak terjadi apa-apa? Enggak, itu mah kan kalau kita berguru kayak gitu kan harus mengamalin, ngamalin terus. Itu Pak, bentuk amalannya hanya zikir aja. Zikir. Enggak ada suruh sediain kopi. Ada yang mau suruh motong ayam cemani gitu, minum darah kelinci gitu. Enggak ada, cuman nggak boleh kita kalau dia si bukunya itu disimpan di dompet, nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Itu aja. Oh. Pantangannya cuma pantangan itu aja. Kita nggak boleh, bukannya masalah harus minum ini enggak, kita ngamalin aja. Ngamalinnya ya sholat, suruh sholat ya sholat, terus ngaji, terus ngamalin, terus puasa Senin Kamis sama. Jadi nggak ada istilahnya mahar-mahar gitu? Nggak ada, itu mah perguruan yang bener-bener hitam paling Pak. Febri pernah. Jadi menurut Febri, perguruan Febri ini nggak hitam ya? Nggak terlalu. Pernah Febri masuk, pernah masuk Pak di atas tuh, di Ciapus, di paling atas di mana tuh. Febri pernah masuk Pak. Itu. Ada Pak. Perguruan model begitu. Bener-bener itu mah. Bener-bener apa maksudnya? Bener-bener Pak, itu gimana ya? Bener-bener hitam banget itu mah. Jadi nilainya dari mana bener-bener hitam itu? Udah ketahuan mau apa yang sini nyari. Kan Febri nganter, teman Febri pengen tahu ya mau ngapain gini, ke teman Febri mau kayak rawa rontek gitu. Oh itu mah langsung kayak dikubur dianya. Febri udah ngebayangin banget itu mah. Tapi harus minum, iya kayak Bapak tuh ayam cemani, dia harus minum darahnya. Terus suruh setiap malam apa tuh di kamar harus ada kelapa gitu-gitu Pak, biar si jinnya ini nggak bakal kabur. Nemenin dia terus, itu mah udah parah itu mah. Ustadz Hendy pernah nemu kasus yang model begini nggak? Kalau sampai segininya belum. Belum. Sampai segitu. Itu mah. Amalannya gitu. Ngamalannya gitu nggak. Pas Febri tanya, Febri diem aja, nanya ke temen, ngamalin apa aja. Terus beli kelapa muda setiap malam apa tuh lupa. Ini waktu Mas Febri nganterin teman ini ke Ciapus itu, Mas Febri ini kejadian Mas Febri udah bisa lihat nggak? Udah Pak. Dia juga udah tahu. Dia udah tahu Febri punya ilmu. Si orang itu? Iya. Tahu Febri punya kayak begitu, punya kemampuan gitu. Ngomong apa dia? Ente mau ngomongnya gua lu sih deh. Lu mah udah punya ilmu kan, nggak usah kan. Lu yang mau nyari ini kan iya. Udah langsung bisa lihat? Iya nggak tahu Pak. Febri diem aja Febri. Febri mah nggak ngomong sama sekali sama dia. Ya Biko, saya kurang tahu Pak, bilang gitu aja. Saya cuma nyamperin temen aja gitu. Ya jam-jam pura-pura nggak tahu, lu katanya gini. Benar omongannya dia? Bener. Dia udah tahu. Kedatangan kita juga udah tahu dia. Itu jin juga berarti ya, yang pasukan jin ya yang kita datang 2-3 orang udah sedia kopi tuh sama tiket sama dianya sama makanan 3 kopi udah sedia, dia langsung udah kita itu maaf dulu bayar gitu. Dia bayar Pak, nggak tahu berapa juta. Jutaan. Cuma rawa rontek. Kalau saya ingat saya di film-film zaman dulu itu rawa rontek itu ilmu yang kalau kita ditebas itu nyambung lagi ya? Iya. Bukan? Tapi dia bukan nyambung Pak, ngebul. Hah? Ngebul? Gimana itu ngebul? Dibacok langsung keluar asap gedus. Terus langsung rapet, asap bagus. Itu udah
Gak tau lah, Febri kagak bisa ngejelasin. Itu cara beriklannya jin itu ya. Iya, Pak. Udah bisa nyambung, ngebul segala macam. Masya Allah. Itu kita mainannya di tengah-tengah hutan banget itu. Nggak tahu, harus nggak ada orang, nggak ada warga apapun. Saya naruh motor di mana, itu jalan kaki jauh, lumayan itu. Itu bisa dapat informasi itu dari mana? Kurang tahu, Febri temen. Oh. Kayaknya ada kesini, lu punya ini gak? Dia kan orang kaya juga tuh. Tuhan Febri teh nyoba-nyoba akhirnya waktu itu dia agak nggak diamalin. Terus gimana? Sakit teh Pak dia. Dia sakit ketika nggak ngamalin. Dia masuk rumah sakit. Sampai masuk rumah sakit. Iya. Luar biasa ya. Ini pengalamannya Mas Febri ini membongkar banyak hal sebetulnya. Walau dari sisi sekarang Mas Febri itu sendiri masih berada dalam posisi mungkin ada jin berarti ya, masih ya, karena masih bisa melihat ya. Allah, kelihatannya masih ada keilmuan mungkin ya. Keilmuannya gitu. Mudah-mudahan nanti Ustaz Edi bisa. Insya Allah. Kalau kita sih jujur aja, kalau saya nggak mau menampilkan proses ruqyah seseorang, karena dulu saya sendiri nggak mau diruqyah karena kadang ketika diruqyah itu ada rahasia-rahasia tertentu yang mungkin rahasia pribadi dan lain-lain yang boleh jadi terkeluarkan pada saat itu, sehingga kalau saya pribadi membatasi itu, dan saya nggak mau ada hal-hal yang mungkin rahasia dari keluarga dan lain-lain dari si orang itu akhirnya jadi konsumsi banyak orang gitu ya. Rahasia dalam artian sesuatu yang sangat pribadi gitu. Nah, makanya saya nggak mau bikin video proses ruqyahnya, tapi artinya kita di sini mencoba untuk memahami bagaimana indigo itu bisa bisa ada di dalam tubuh manusia. Pada kasusnya Mas Febri ini, dia bukan tiba-tiba memiliki, bukan, tapi melalui proses belajar. Kalau memang itu benar gitu ya, keilmuan itu adalah suatu hal yang benar, kenapa di zamannya para sahabat itu pada nggak punya ilmu kebal? Gitu kan? Kalau memang itu adalah sebuah anugerah, itu adalah sebuah sebuah kekuatan yang memang itu halal gitu. Kenapa pada perang Uhud misalnya banyak kaum muslimin juga yang meninggal gitu. Ya kalau memang itu sebuah keajaiban dan kebaikan, kenapa tidak melalui Rasulnya gitu untuk diajarkan kepada para hambanya, kan begitu. Luar biasa kan, bisa kebal di ini. Wah, kita gampang banget menang, kan begitu ya kalau kita berpikirnya gitu. Iya, tapi itu pasti ada sebabnya kenapa itu tidak ada gitu di zamannya itu. Ya karena itu sesuatu yang memang menyalahi dari kebenaran gitu. Nah, jadi kita sih bersyukur bahwa Mas Febri menginginkan untuk lepas dari itu semua. Nah, suatu keinginan itu kan nggak mungkin bisa tercapai kalau niatannya itu tidak dibarengi dengan kemauan yang keras ya untuk keluar dari situ gitu. Tapi di sini kita dapat pelajaran yang cukup besar gitu. Ya kayak tadi, hal-hal seperti ini ada ya, bukan mengada-ngada, bukan cerita, memang ada, ini pelakunya gitu. Tapi Pak, ya satu lagi seorang kebal yang mungkin pasti ada kelemahan Pak. Pasti ada kelemahan ya. Iya, kita bisa kalau ngelawan dia bisa pakai jarum, bacaan Al-Fatihah 3 kali, tembus jarum, tembus udah hancur dia. Kita nggak ngancurin dindingnya dia dulu aja, baru dia nembus. Oh, nah itu pakai Al-Fatihah kan? Iya. Oh, Masya Allah, ya tetap Al-Fatihah itu salah satu dari surat untuk ruqyah kan? Benar Pak. Iya, jadi nah itu kita bisa buktikan bahwa sedahsyat-dahsyatnya mungkin iblis atau jin itu, ya dia akan takluk juga dengan Al-Quran. Benar Pak. Karena Al-Quran itu kan asyifa ya, penyembuh gitu. Nah ini tadi ada informasi tambahan dari Mas Febri, kalau misalnya kalian dibegal sama orang yang katakanlah punya punya ilmu kebal gitu, dia punya jin dan lain-lain yang membantu di situ, ya baca Al-Qur'annya. Iya. Mungkin boleh jadi nggak hanya harus jarum kan? Iya, apa aja. Bisa apa aja. Mungkin batu dibacain Al-Fatihah, dilempar. Contoh misalnya kayak kemarin saya sakit ya.
Saya sakit itu, lalu saya setelah diruqyah 2 kali bahkan sama Ustadz Suhendi kemarin, saya diruqyah 2 kali sampai keluar darah itu gangguan jin. Lalu saya sebetulnya kan bikin janji juga diruqyah sama syekh yang kebetulan syekhnya ini memiliki sanad Al-Quran gitu. Nah saya diberikan zaitun yang diruqyah ini, zaitun ini yang diruqyah. Buat saya ini agak istimewa karena yang meruqyahnya ini seorang syekh yang memiliki sanad Al-Quran gitu ya. Jadi lalu beliau itu tidak meminta saya untuk meminumnya, tapi beliau itu meminta saya untuk balurkan aja ke seluruh tubuh, khususnya bagian-bagian yang memang terasa ada gangguan sakitnya gitu. Nah pada saat itu memang di sekitar kepala sampai leher, lalu di bagian ulu hati yang saya merasa tidak nyaman sekali, akhirnya kita baluri. Dan memang ketika kita menggunakan itu, kita merasakan manfaatnya gitu. Ya, menjadi sesuatu yang tanda kutip menyembuhkan ya. Kenapa saya bilang tanda kutip? Karena yang menyembuhkan kan Allah ya. Ini hanya wasilahnya gitu. Tapi artinya dengan wasilah ini saya merasa tersembuhkan pada saat itu gitu ya. Selain di ruqyah yang menggunakan zaitun ruqyah juga. Ini kalau minyak-minyak seperti ini, Setendi yang sudah diruqyah ini, kalau ada orang itu ada indikasi gangguan jin, dia akan bereaksi nggak? Insya Allah, Allah alam. Jadi kalau memang Allah izinkan, ya, kenapa enggak gitu kan? Insya Allah. Kalau Mas Febri saya suruh matanya dibaluri pakai ini, berani nggak? Gimana Pak di matanya? Enggak, ya jangan buka matanya, tapi di sekitar ininya gitu misalnya. Ini pakai minyak, lalu dibaluri segini aja misalnya gitu. Kalau malam masih enak Pak. Kalau malam enak, kenapa? Bisa langsung tidur kan nggak apa-apa. Oh gitu. Iya Pak. Kalau siang kan Pak masih kerja. Oh iya, sekarang masih kerja ya. Iya. Kalau malam kan sampai mau tidur kita bolehin, boleh itu. Oh gitu. Oke, kalau gitu nanti ini minyak boleh Mas Febri bawa gitu ya, sambil nunggu jadwalnya diruqyah sama Ustadz Hendi ya. Iya Pak. Ini juga karena sudah diruqyah, insyaallah bermanfaat. Sebab saya merasakannya merasakan sekali manfaatnya. Alhamdulillah, bismillah. Ada kok produk-produk kayak gini di pasaran. Tapi banyak yang diminum ya. Ada yang diminum. Banyak yang diminum. Jadi Mas Febri nanti boleh coba diminum, boleh coba dioles ya. Iya. Kalau saya pribadi kurang bisa minum, jadi saya cuma dioles. Ini kebetulan alhamdulillah dikasih sama Syekh Yunus bin Sulaiman, pengajar di pondok pesantren kami, jadi insyaallah bermanfaat sekali. Gitu. Tentang terkait dengan indigo, enggak ya, sebenarnya sih kalau dari Febri sih nggak ada indigo sih. Itu mah kita yang nyari ilmunya, bukan orang. Ya kurang tahu dah masalah orang itu dapat indigo dari mana, Febri kurang tahu. Okay. Cuman ya kurang jelas juga sih dia kalau benar-benar indigo bisa ngobrol sama setan. Gak ada sih, Febri juga punya geng nggak pernah ngobrol. Jadi selama Mas Febri bisa melihat ini, Mas Febri nggak pernah ngobrol sekalipun? Iya, itu ngobrol sama kakek di Sukabumi juga, dia masuk ke tubuh teman Febri. Masuk ke tubuh. Artinya bukan Mas Febri ngelihat lalu Mas Febri. Dia kita ngobrol gini. Kalau di sini jangan gini. Gitu aja sih Pak. Nggak ada kita ngobrol. Oh ini katanya harus ke sini, kita ikut ke sini, anak kecil ini ke sini. Enggak. Kayak di TV gitu sih kalau ngeliat Febri ada TV indigo, Febri ketawa aja. Enggak, kayak enggak deh. Enggak gitu, bohong ya gitu kan. Tapi kurang tahu lah. Walau-walam dah itu mah. Wah, ini tipu daya jin luar biasa. Ada orang yang justru menjadikan hal kayak gini itu menjadi sebuah penghasilan ya. Iya. Gitu, menyerap informasi dan kalau masalah-masalah benda keris kayak gitu-gitu, pernah nggak Mas Febri itu dapat informasi lalu Mas Febri nyari benda-benda pusaka kayak gitu? Pernah Pak? Pernah? Dapat pusaka, bukan Febri nyari. Jadi ada gimana ya?
orang jauh lah, minta hunter Febri, dia ngambil kayak batu cincin gitu, keris, pernah Pak. Emang ada bener itu terjadi. Batu-batunya. Iya benar terjadi, misalnya kita ngambil keris itu ngelawannya, kalau ngelawan jadi sama-sama gaib ngelawan. Kadang kalau kita kalah Muqtaddar langsung di tempat langsung. Itu benar-benar terjadi, emang Febri ngerasain. Ustadz Hendy pernah kan meruqyah orang-orang yang model kayak gitu, yang suka ngambilin barang benda-benda kayak gitu? Barang pusaka untuk saat ini belum pernah. Mungkin guru-guru gitu kan, atau senior-senior mungkin. Iya pasti. Selain Mas Febri yang Mas Febri kenal di lingkungan Mas Febri, ada nggak orang yang bisa nular nggak sih kayak gini? Artinya misalnya Mas Febri nih, dia kan bukan punya kemampuan ya, tapi artinya dia bisa melihat gitu ya. Ini bisa nggak sih tiba-tiba nular, kayak tanda kutip nular gitu? Misalnya tiba-tiba saya nggak lama juga kayak dia gitu, tiba-tiba gitu. Padahal saya nggak belajar, saya nggak ini, cuman mungkin misalnya saya dengar ceritanya menarik ya. Lalu tiba-tiba karena ada kata menarik seperti itu, mungkin gitu. Seperti dibaca yang pengen, tiba-tiba dia si jinnya mungkin gitu loncat juga ke saya gitu, saya bisa. Itu mungkin nggak sih kayak gitu? Allah alam tuh. Nggak pernah dengar kasus kayak gitu? Nggak ada Pak. Nggak tahu Febri itu. Kurang kita. Jadi kan aneh juga gitu kalau loncat gitu kan. Sebab gini, saya kenapa saya ngomong kayak gitu? Kayak contoh misalnya, kita beberapa tahun belakangan itu kita pernah dengar nggak kasus ada satu sekolah kesurupan semuanya? Oh iya benar. Iya kan? Benar. Jadi ada satu orang kesurupan, tiba-tiba yang lainnya jadi kesurupan juga semua. Nah itu kan sama aja seperti kayak kalau kita bilang penyakit itu kayak nular gitu ya. Iya Pak. Nah ini kayak gini-gini mungkin juga nggak ini nular. Bukan saya pengen, bukan saya nggak mau. Jaliknya nggak mau gitu ya. Tapi artinya ini buat pengetahuan ya. Kan viewers pasti pengen, orang yang nonton ini kan juga pasti pengen tahu gitu. Kira-kira ini bahaya atau enggak gitu kan. Jadi misalnya kalau saya kayak sekarang nih, ketika kalau misalnya dikatakan sama saya ini hati-hati nih kayak gini, boleh jadi bisa nular. Berarti kan saya harus menjaga diri saya lebih kuat gitu ya, dengan zikir-zikir seperti apa. Karena mungkin misalnya kalau orang yang berinteraksi dengan orang yang punya kayak gini, dia berinteraksinya setiap hari misalnya kayak gitu, ya berarti kan mungkin dia harus jaga-jaga lebih kuat kan gitu ya. Beda sama orang yang cuma sekali ketemu udah selesai gitu. Iya. Gitu kan. Kalau Ustadz Edi nggak pernah dengar kasus kasus itu belum pernah. Nggak pernah. Tapi memang segala sesuatu kan terjadi semuanya atas izin Allah ya. Kalau misalnya memang itu terjadi ya mungkin itu semuanya udah Allah yang ngatur gitu ya. Mungkin kita bisa ngambil ibrah dari pelajaran yang terjadi itu gitu ya. Kalau misalnya ada yang sampai kesurupan massal ya mungkin pada waktu itu ya Allah izinkan sesuatu itu terjadi gitu ya. Yang pada intinya ya ikhtiar langsung gitu kan, gimana caranya supaya mereka keluar lagi dari tubuh manusia itu. Kalau apa namanya Mas Febri sendiri pernah nggak disuruh-suruh gitu sama jin sama apa gitu? Enggak pernah. Enggak sekali. Enggak ada yang nyuruh-nyuruh. Ini jujur nih. Bener Pak. Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Mas Febri minta tolong sama tuh jin pernah nggak? Enggak. Misal Mas Febri ketika lihat ada jin, saya pengen itu, pengen ini gitu. Enggak. Ya kalau kita nyuruh pasti dia juga ada yang mau ya Pak. Oke. Gitu. Lalu dia minta ini, takutnya minta tumbal gimana? Mas Febri dengar atau ada di perguruan Mas Febri itu dulu yang minta sampai tumbal kayak gitu ada? Enggak ada. Nggak ada. Oke, sekarang saya tertarik dan tanda kutip pengen tahu lebih banyak, ya. Itu Mas Febri bilang saya belajar itu supaya kalau saya ujian gampang. Iya Pak. Iya kan? Nah sekarang pertanyaan saya, sampai sekarang masih bisa dilakukan ya? Udah nggak ngamal nih Pak. Kan kita kan suratnya juga udah nggak ada. Oh, oke. Itu membuat kepintaran luar biasa Pak.
Dan luar biasa. Karena jadi curiga nih kayak gini nih. Ada orang yang pintar ternyata mungkin pakai jin gitu. Ada juga nggak tahu pernah tahu. Alam ya, kita ngeri juga jadinya, kita jadi kayak orang serba sulit percaya dengan sesuatu kan. Lalu dengar kayak gini itu. Gitu. Oke. Nah, Febri pernah nggak dibayar sama orang karena nyari tahu melalui hal-hal goib kayak gini, pernah? Enggak pernah dilakukan itu. Enggak pernah. Jadi Febri artinya nggak pernah cari uang dari apa yang Febri bisa lakukan ini? Nggak ada. Enggak, guru juga waktu itu nggak pernah ngajarin kayak gitu. Kan bisa aja muridnya mah. Iya, ini, ada juga sih kayak gitu, tapi modifikasi gitu. Guru nggak ngajarin, saya yang. Tapi ketahuan Pak. Ketahuan sama dia. Kalau yang kayak gitu. Kamu ini nggak dikasih ilmu, suka diambil lagi sama dia. Kasih ilmu dipakai buat nolongin orang, buat main judi. Kan hasil main judi kan ada misalnya kiu-kiu gitu, lihat kartu-kartunya lawan gitu kan, dia bisa tahu itu kekepul. Itu kalau yang kayak gitu kagak boleh. Jadi perguruan ini sampai sekarang masih ada? Kurang tahu, kayak udah dari SMP sih. Udah nggak pernah kasih itu lagi sama sekali. Udah nggak ada. Tapi ini ya, apa yang pernah dipelajari masih sampai sekarang ya, masih terasa ya. Iya Pak. Apalagi kalau itu masih diamalkan yang dulu ya. Iya. Itu amalan kayak gitu itu pengikatnya berarti Ustaz Hendy? Amalan. Iya, amalan dia lakukan misalnya, ini kan karena sudah dibakar dan lain-lainnya dia tidak mengamalkan lagi. Tapi artinya amalan-amalan itu adalah pengikat bagi jinnya atau gimana itu maksudnya? Mungkin itu salah satu sarana gitu kan. Media untuk lebih mati lagi mungkin keilmuannya. Kan ada yang sampai dulu sampai ribuan gak bacanya? Saya pernah dengar tuh ada yang sampai ribuan. Sholawatan. Ada sampai ribuan? Enggak sampai ribuan. Enggak sampai ribuan. Paling 30-an. Oh, masih di bawah 100 ya? Iya, di bawah 100. Tapi harus rutin setiap kali habis sholat atau gimana? Iya, kita rutin terus. Berarti dulu waktu masih belajar begitu, Mas Febri sholatnya rajin berarti? Ya lumayan Pak, alhamdulillah. Rajin sholat. Cuma rajin sholat tapi ngamalin sesuatu yang memang berbeda dari apa yang diharuskan ya? Iya Pak, jadi pas Febri itu kepake juga pas Febri wawancara Pak. Wawancara? Sama di bandara. Orang bandara Febri, dia nanya sesuatu, Febri lebih nanya ke dia, tapi dianya bingung. Dia nanya, Febri jawab semuanya. Febri nanya, dia kebingung jawabnya, kerjanya ngapain. Hal-hal itu membuat Febri merasa senang nggak? Senang Pak, itu mah pintar gitu ya, jadi Febri merasa senang. Artinya pada saat itu Febri merasa bahwa Febri mendapat manfaat dari itu kan? Iya Pak. Kayak gitu. Cuma emang intinya niatnya pertama kayak gitu Pak, Febri buat pelajaran doang, bukan buat hal yang aneh. Nggak pernah yang kebal-kebal gitu, nggak pernah Febri nggak pernah pakai sih. Itu mah yang di Cikidang itu cuman yang keluar dari kakek katanya. Kalau kata teman sih, kalau temen yang bisa ngelihat, orang Banten kan jago-jago tuh ilmunya. Orang mana? Banten. Banten Mah ilmunya jangan ditanya. Dia bisa ngelihat kayak emang ada hitam putih, tapi Febri kurang ngerti itu ya. Di kanan tuh putih, di kiri tuh hitam. Cuman kalau ngeliat kayak gitu mah cuman kayak selewat aja sih Pak itu mah. Selewat aja. Di samping juga ada itu. Jangan itu. Soalnya kalau di samping juga ada. Samping sini maksudnya? Iya, ini di belakang samping kamar mandi, kan kamar mandi lagi itu ada itu dia penunggu ya tapi. Oh, gitu. Makanya kan setahu Febri sih yang kalau OB yang sini pertama gitu Pak. Dia karena keganggu. OB yang pertama di sini? Iya, Mas Ade. Oh, keganggu dia? Iya, setahu Febri sih gitu dia. Tapi dia Febri tanya, bener nggak kayak gini? Ternyata bener Pak. Terganggu di dapur, bukan dapur sini? Iya. Nah, coba aja ke dapur dinetralin. Ya itu tugasnya Ustaz Hendy itu. Febri kan udah ngerasa sih pas masuk sini gini. Pas Febri tanya kenapa keluar, ngelihat kayak gini bukan. Kok bisa tahu sih yang gini. Mas Febri pernah lihat di situ ada? Pernah Pak, ada. Gitu. Jadi ini kita di sebuah kantor ya. Di sebuah perkantoran. Itu kebetulan Mas Febri ini
tempat kerjanya itu sampingan sama di sini. Jadi kadang bisa pakai dapur sama-sama gitu. Oke. Kalau Ustadz Hendy, meruqyah orang sama meruqyah tempat itu sama nggak? Maksudnya metodenya sama nggak? Gitu. Untuk metode ya sama ya, sama-sama baca Al-Quran. Iya, gitu. kalau intinya enggak, maksudnya apakah cuman itu atau ada media-media lain yang dipakai gitu? Mungkin ada kayak kita menggunakan media air gitu ya. Iya. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, terus kita bacakan Al-Quran, terus kita ambil airnya gitu ya, kita semprot-semprot. Oh, kita percik-percikan. Ya, percik-percikan. Oke. Dengan cara seperti itu. Dan ada juga yang menggunakan daun bidara gitu kan, dicampurkan dengan airnya, gitu. Kalau botol gitu Pak, Febri pernah ikut soalnya. Botol? Iya. Jadi Diapain? waktu itu satu kantor, itu sama perguruan juga, perguruan Febri pernah diajak kan. Ayo kita kesini di daerah itu, di satu kantor gede kayak rumah sakit apa bukan, nggak tahu lupa. Saya banyak kegangguan gini. Ternyata kita datang tuh. Lalu? Alhamdulillah bersih tuh. Enggak diapain, maksudnya pakai botol? Ditarik ini, diambilin, masukin ke botol. Jinnya masukin ke botol? Iya, pas dilepasinnya, pas di mana ya, dilepasinnya di deket daerah perguruan kita, jadi kita lepasin semuanya. Tapi dilepasinnya. Kamu lihat nggak jinnya masuk ke botol? Lo lihat Pak? Jadi betul ada di botolnya? Ada. Oh, menarik. Nah, Bagi kamu yang yang ya katakanlah ada keilmuan jin itu, bisa melihat itu, kamu lihat betul-betul masuk. ada. Itu nggak bisa keluar dia. Enggak. Nah ini kan tipu daya lagi ya, kalau kita bilang ya. Kita masuk ke daerah itu udah bucar bacir udah. Kalau di metode ruqyah ada kayak gitu? Di metode ruqyah kita nggak ada. Nggak ada. Kita kan? kalau misalnya memang ada terindikasi gangguan setan dari bangsa jin ya di satu tempat, ya kita minta sama Allah untuk dihilangkan, dikeluarkan dari tempat tersebut gitu kan. Nggak ada metode untuk dipindah gitu kan. Dimasukkan ke botol. Nggak ada kalau di kita. Sebenarnya sih Febri pas tanya itu, ya dianya tuh kita tanya dulu, ini kan yang punya kantor ini gini, dia guru Febri langsung ngobrol. Itu bisa kayak ngobrol, nggak ngobrol sih, kayak batin sama batin dia guru Febri diam. Pas masuk pintunya kita mau minta izin, karena yang punya tempat ini nyuruh kita ngebersihin karena terganggu sama kehadiran kalian, katanya gini. Kalau apa sih yang kalau Mas Febri tahu yang dimaksud dengan ngeganggu mereka tuh kayak gimana? Ya kayak gini lah Pak, orang misalnya kita lagi santai nih, ada yang lewat, misalnya di pintu anak sana tuh, ngelihat tuh gini kan, orang tiap hari ngeliat itu apaan, akhirnya mental Pak. Kayak contohnya kan Bobe yang di sini pertama gitu, kalau lama-lama mental. Apa tindakan kita yang dianggap mengganggu oleh bangsa jin misalnya? Kira-kira apa? Mungkin biasanya sih Pak, kayak kita ngomongnya agak sompral, kebanyakan sompral sih omongannya kita, kayak di mana-mana ngomongnya jorok apa, itu dia karena setannya nggak suka kayak gini tempat gue, kalau dibawa jorok juga gitu. Pernah nggak Ustadz Hendy meruqyah orang yang kerasukan jin misalnya, ya jinnya itu marah ngucapin hal-hal kayak gini, ada nggak? Belum. Pernah dengar ya Pak? Belum pernah. Kayak pernah ya. Maksudnya yang si orang ini nih pernah ngucapin jorok gitu. Nah iya, itu langsung besoknya dia sakit kerasukan dia. Ya mungkin ada gitu, cuman anak belum pernah menemukan. Ada, emang ada itu. Kalau ya terus saya pernah pernah dengar ada orang itu susah nikah gitu, perempuan susah nikah itu karena setiap kali ada calonnya yang mulai suka dan lain-lain itu selalu melihat wajahnya si wanita itu berubah-ubah. Itu pernah nggak? Setelah pernah nggak ketemu kasus yang diruqyah kayak gitu? Kalau kasusnya belum pernah, tapi kalau dengar pernah dari pengalaman guru-guru ya dan teman-teman
yang senior. Mereka pernah jadi berubah gitu kan dari pandangan orang yang melihatnya gitu. Berubah tahu jelek atau tahu tua atau gimana gitu kan, wallahu alam. Ya karena memang hal yang gaib ya gitu kan. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa melihat hal seperti itu. Kalau kita sih ngelihatnya ya biasa. Dan pengalaman yang lebih serem itu Febri bayangin tuh pas Febri jalan-jalan juga ke daerah Banten, Pak. Kenapa? Itu kita bukan ketemu begal, tapi ketemu kita tuh diputer-puterin dari jam 1 nyampe Banten di jam 1 sampai jam 4 kita diputerin di daerah situ aja. Jam 1 sampai jam 4? Iya. Harusnya kita jam 2 udah target udah nyampe. Itu pada saat itu Febri udah bisa lihat? Bisa ngelihat, tapi kan Febri nggak selalu dibawa, Pak. Itu tuh kalau ngelihat itu nggak setiap hari ngelihat sih, kita hanya tertentu doang itu mah. Artinya gini, Febri itu hanya bisa melihat kayak gitu itu ketika Febri membawa apa? Enggak ngebawa juga enggak, tapi kan itu kan kayak sihir gitu, Pak. Sihir makanya Febri nggak masuk kan. Jadi kita jalan-jalan itu ketemu warung ini, salahnya apa temen itu ngomong sompral, Pak. Itu makanya dibilang sompral. Karena suatu teman itu kayak ngomong sompral atau kencing sembarangan juga tuh bisa jadi. Kalau enggak, jadi dia tuh kencing sembarangan sama ngomong sompral itu langsung kita jalan ketemu warung satu nih, misal warung satu terus kita jalan, kita ngopi dulu, kita berangkat dari situ. Nah muter-muter ketemu warung ini lagi ternyata. Padahal jalannya lurus. Nah sampai ini korong lagi, kita jalan lagi. Sampai 5 kali Febri tandain baju, Febri buka baju, teman-teman cuma Febri sama temen ada 3 orang buka baju, tandain pakai ambil kayu. Jalan lagi tetap ketemu baju Febri lagi. Ternyata pas kita berhenti lagi di warung, Pak. Saya udah berapa kali pulang sini, Pak. Dari jam 1 udah pada pasrah gitu. Gimana ini? Masuk kemana? Masuk ke alam beda apa gimana? Itu warung. Tadi ada yang sompral yang ngomong gini. Nggak ada yang ngaku sebenarnya, Pak. Pertama mah akhirnya ya Pak, saya kencing sembarangan sama ngobrol sompral kayak gini katanya. Duh, kamu mah di daerah kayak gini nggak boleh kayak gitu karena ya udah kamu istirahat dulu aja di sini, nanti sholat subuh sholat bareng-bareng sama saya. Akhirnya pas sholat satu malam sampai jam 4 subuh? Iya, sampai sholat subuh kita situ jikiran sama punya warung. Alhamdulillah baik yang punya warung, ya lupa PB namanya. Jadi jikiran, sholat, langsung kebuka jalannya. Nah, kan selalu ketika nama Allah, ketika Al-Quran dibacakan, artinya efek-efek dari hal-hal tersebut itu hilang kan berarti. Iya Pak, bener. Jadi memang kita itu kalau pengen aman dari gangguan jin, salah satunya ya memang kita harus berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat-ayatnya gitu. Ini pentingnya. Ini pengalaman Febri ini berharga ya buat kita kita jadikan wawasan, pengetahuan, menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Makasih Mas Febri udah sempatin waktunya berbagi pengetahuan sama kita sehingga kita bisa lebih banyak tahu tentang hal-hal seperti ini. Makasih juga untuk Ustadz Hendy udah datang. Ya, setidaknya menjadi pembanding dan penguat ya, menjadi penguat dari video yang kita buat beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi, kalangan jin itu nggak suka kalau kita bongkar makarnya, nggak suka. Bener ya? Bener Pak. Mereka nggak suka kalau kita bongkar tipu dayanya, nggak suka. Jadi nggak aneh kalau kemarin setelah saya bikin video tentang ruqyah itu dengan Ustadz Hendy ini, saya seminggu sakit. Baru saya editing videonya, setelah itu saya kasih judul, lalu saya upload di YouTube, saya langsung sakit. Luar biasa, selama 1 minggu saya sakit dan mulai redanya itu ketika sudah 2 kali, alhamdulillah di ruqyah. Saya di ruqyah 2 kali sama Ustadz Hendy. Di ruqyah itu sekali di ruqyah lalu bereaksi keluar darah, lalu istirahat karena oke udah selesai mungkin gitu. Lalu ada santri yang sakit juga kita ruqyah. Oleh sana di ruqyah, tapi ketika meruqyah anak santri itu yang reaksi saya, ya
santrinya juga bereaksi, tapi nggak seperti saya reaksinya sampai 2 kali ya. Dan alhamdulillah ketika ditambah dengan Zaitul Ruqyah dari Syekh Yunus itu, alhamdulillah terjadi perubahan yang luar biasa sampai detik ini gitu. Saya udah kembali sehat. Insyaallah Mas Febri juga bisa kembali normal. Amin ya Insyaallah. Amin. Jalankan saja proses ruqyahnya, lalu mulai perbanyak bentengi diri ya berarti ya. Bentengi diri dengan sholat, dengan zikir, itu yang paling penting ya. Karena tadi dibuktikan beberapa kali selalu ketika dalam ceritanya Mas Febri itu pada akhirnya ayat-ayat Allah lah yang akhirnya menetralisir itu semua. Iya Pak. Gitu. Jadi penting bagi kita betul-betul untuk memahami zikir, membaca Al-Quran itu penting banget. Ya, makasih udah datang keduanya. Insyaallah mudah-mudahan kali ini saya nggak jatuh sakit lagi. Setelah saya, insyaallah. Mas Febri ini udah ketawa-ketawa mungkin entah ngapain dia, tapi mudah-mudahan saya nggak jatuh sakit lagi. Karena sakit yang kemarin itu betul-betul itu pertama kalinya saya diruqyah, karena Ustaz Hendy sudah tahu saya berkali-kali udah lama itu saya nggak mau diruqyah karena kebetulan saya megang rahasia banyak orang yang saya takut ya ketika saya kehilangan kontrol terhadap diri saya itu sampai akhirnya keluar rahasia-rahasia itu gitu. Jadi itu sih sebetulnya yang membuat saya dulu nggak mau diruqyah gitu, tapi artinya akhirnya diberikan pemahaman lah oleh Ustaz Hendy sampai akhirnya saya mengatakan diri saya oke lah, mungkin insya Allah aman gitu ya. Akhirnya saya mau diruqyah oleh Ustaz Hendy. Ustaz Hendy udah ngincer saya udah lama mau ngeruqyah saya gitu ya. Nah cuman ya mungkin karena keteguhan hati saya dengan prinsip saya yang itu akhirnya itu tertahan. Tapi akhirnya ya ketika diberi pemahaman itu. Jadi kadang memang orang itu mau melakukan sesuatu itu ketika memang sudah paham, diberikan pemahaman. Sama seperti sekarang kenapa saya bikin video tentang indigo biar kita semua paham gitu. Tidak melihat itu menjadi sesuatu yang positif ya, artinya sesuatu yang karomah, sesuatu yang ini bukan gitu. Tapi lebih berhati-hati gitu. Kita melihat lebih berhati-hati, jangan-jangan ada sebuah gangguan yang sebetulnya merugikan diri kita. Boleh jadi itu nanti mungkin diturunkan juga kepada keturunan kita. Nah ini bahaya karena Ustaz Hendy kemarin cerita boleh jadi nanti yang keturunannya ini nggak mampu bisa sampai gila. Benar Pak. Nah ini ada pembenaran lagi dari Mas Febri, bisa jadi kayak gitu ya sampai gila gitu ya. Kalau kita ngelihat kalau nggak mampu ngelihat tuh bisa benar-benar stres. Jadi ya ini suatu hal yang berbahaya dan seharusnya tidak ada pada diri kita ya. Jadi jika misalnya ada keluarga, ada rekan dan lain-lain yang memiliki hal-hal seperti ini, maka saran terbaik dari Ustaz Hendy adalah diruqyah ya. Iya, berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dilepaskan gangguannya gitu. Dengan cara bisa meruqyah mandiri atau cari peruqyah yang memang peruqyah itu kita sudah tahu insyaallah syar'i kesolehannya gitu kan. Ibadahnya insyaallah mudah-mudahan Allah kasih jalan kemudahan untuk bisa terlepas dari segala problem. Apa-apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah adalah dari setan dan dari kelemahan diri kita sendiri. Silakan dibagikan videonya, ditonton rame-rame untuk supaya kita dapat pembelajaran, dapat kemanfaatan, dibagikan supaya kita menjadi sebuah amal jariah, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Karena dengan orang memahami ini boleh jadi kesulitannya yang mungkin sampai saat ini dirasakan akhirnya mendapatkan solusi lalu mendatangi solusi tersebut sampai akhirnya menjadi orang yang berbeda gitu, dan itu menjadi amal jariah kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like and subscribe. Semoga dengan ini dakwah kita bisa menjadi lebih baik. Ini tetap dalam lingkup media pengobatan. Insya Allah nanti saya akan membuat video-video lain yang insya Allah sama-sama menarik, boleh jadi tanaman dan lain-lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.